Tupperware di Indonesia resmi menghentikan operasinya per 31 Januari 2025 setelah 33 tahun beroperasi. Hal tersebut terjadi sebagai bagian dari keputusan global perusahaan induk akibat kebangkrutan. Penutupan tersebut dipicu oleh kombinasi tantangan finansial, penurunan penjualan, dan juga perubahan pasar. Adapun faktor internal dan eksternal, yakni yang pertama faktor eksternal mencakup kondisi luar perusahaan yang sulit dikendalikan seperti melemahnya daya beli masyarakat akibat inflasi yang tinggi, persaingan ketat dari produk murah dan e-commerce, serta perubahan perilaku konsumen yang beralih ke belanja online. Adapun faktor internalnya meliputi masalah dalam negeri seperti penurunan penjualan selama 6 kuartal berturut-turut sejak 2021, beban utang yang tinggi mencapai miliaran dolar, serta manajemen yang kurang efektif dan minimnya inovasi produk yang gagal menyesuaikan dengan tren pasar. Untuk analisis SWOT-nya, yang pertama mengenai kekuatan. Merek Tupperware itu ikonik, dikenal luas kalangan ibu rumah tangga selama 33 tahun dan terkenal dengan loyalitas pelanggan yang setia. Kemudian yang kedua untuk kelemahan, itu penurunan penjualan yang berkepanjangan, utang mereka yang besar, dan kurangnya inovasi produk dari Tupperware sendiri. Kemudian yang ketiga ada peluang. Mereka bisa ekspansi ke e-commerce atau kolaborasi dengan platform digital untuk jangkauan yang lebih luas. Kemudian yang terakhir mengenai ancaman, yakni inflasi, daya beli rendah, dan kompetitor murah dari Cina yang berbasis via online. Strategi yang dapat digunakan oleh Tupperware yakni dengan diferensiasi, yakni menonjolkan kualitas premium Tupperware itu sendiri seperti tahan lama, aman akan makanan. Kemudian sambil menekan biaya produksi agar harga kompetitif. Strategi ini memanfaatkan kekuatan merek kuat untuk bersaing dengan produk-produk yang murah. Misalnya dengan meluncurkan varian produk yang ramah lingkungan atau bundling dengan influencer ibu rumah tangga di TikTok ataupun Instagram sambil merestrukturasi utang global. Nah, langkah implementasinya yang pertama dengan melakukan audit cepat. Tim manajemen mengumpulkan data terakhir penjualan, kemudian mengidentifikasi pelanggan setia, dan menghitung biaya produksi untuk memotong pengeluaran yang tidak perlu, seperti iklan tradisional. Kemudian yang kedua meluncurkan produk baru dengan mendesain ulang wadah dengan fitur modern, anti bau, eco-friendly, dan dijual via e-commerce seperti Shopee, Lazada, ataupun e-commerce lainnya dengan menargetkan harga 20-30% lebih rendah dari sebelumnya. Kemudian yang terakhir memantau dan menyesuaikan. Setiap bulan Tupperware bisa mencek penjualan online, kemudian mengumpulkan feedback pelanggan dan merestrukturasi tim sales jadi hybrid offline to online. Jika penjualan naik 15% dalam 6 bulan, bisa memperluas ke pasar ekspor ASEAN.